Halo, selamat datang kembali di channelnya Kang Azam. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya mendesain sebuah hotdog untuk nanti di-upload ke FreePik ya. Dan sekalian kita akan belajar bagaimana cara mengatur file 3D-nya ke Photoshop biar nanti peluang diterima di FreePik-nya lebih besar ya. Oke, mari kita mulai. Saya sudah menyembunyikan kamera dan cahayanya. Lalu kita akan buat dulu rotinya. Kita ke view top dulu. Kita butuh kubus, lalu Ctrl 3 untuk memberikan efek subdivision surface, klik kanan, set smooth, jangan lupa aktifkan auto smoothnya. Kita play dulu subdivision surface-nya, kursor simpan di sini, lalu Ctrl A, ke edit mode, Alt Z, pilih bagian ini, misalkan yang ininya ya, yang tengahnya. Kita tarik ke atas, 3 kotak. 1, 2, 3 ya, dan yang ini juga seleksi kecuali yang tengah, 3 kotak lagi. Sebenarnya bebas mau berapa kotak juga, ini mah hanya contoh aja sih. Kita duplikat untuk membuat sosis nanti, kita sembunyikan dulu. Yang ini kita rotasi dulu, RZ 90, kita ke view left atau ke kiri, ke edit mode, Alt Z, pilih bagian ini, pencet X lalu pilih vertices. Pencet angka 2 untuk berpindah ke edge select, Alt Z, lalu pilih bagian ini, pencet F, lalu Ctrl B. Oke, segini cukup. Pencet angka 3 untuk pindah ke face select, pilih face bagian ini, lalu I dan I. Ini terlalu kasar, kita pencet Ctrl 3. Nah, biar lebih halus ya. Oke, kalau sudah begini, kita ke edit mode, pencet A untuk menseleksi semua bagian rotinya, lalu kita rotasi. Oke, kira-kira segini. Shift D untuk menduplikat, lalu kita geser ke sumbu Y, R 180 derajat, kita atur lagi. Tidak terlalu presisi juga nggak apa-apa sih, yang penting sejajar lah kelihatannya. Kita atur lagi di sini, sebagian ininya juga. Nah, dah ya. Oh, ini terlalu bengkok ya. Kita atur aja lagi. Editnya di edit mode aja biar si titik oranye kecil ini tetap di tengah. Nah, segini kayaknya udah cukup. Kita tampilkan lagi sosisnya ke view top atau ke atas, RZ 90. Kita atur. Lalu ke edit mode. Yang ini kita tarik, dan yang ini juga. Ini kalau susah menseleksi tinggal Alt Z aja biar keseleksi semuanya. Oke, sudah ya. Setelah ini kita akan bengkokkan dulu si roti beserta sosisnya. Seleksi semua objek, ke edit mode atau pencet tab, pilih angka 2. Nah, ini belum keseleksi semua nih. Di sini Ctrl R, bagian rotinya. Berikan loop cut sebanyak 4 kali ya. Yang ini juga. Nah, udah kayak gini. Kita ke edit mode, lalu Alt Z dan pilih bagian tengah. Kita aktifkan proportional editingnya. Kita ke view front, kita geser ke sumbu Z. Nah, segini juga cukup sih, tidak perlu terlalu bengkok. Sekarang kita akan membuat sausnya. Kita seleksi bagian sosis, ke edit mode, lalu pilih bagian tengahnya, tekan Ctrl, tahan ya kontrolnya, lalu klik bagian ini. Oke, Shift D, klik kanan, lalu P, pilih selection, terus pencet angka 1 ke vertex select, lalu pilih semuanya, terus ke menu select, lalu pilih checker deselect. Nah, biar selang-seling yang ke seleksinya. Nah, ini tinggal di drag aja ya, atau digeser ke sumbu Y. Sudah ini, tekan Ctrl Shift B, lalu kita berikan yang namanya apa ini? Kita convert dulu ke curve ya. Kita buka menu object data properties-nya, lalu di menu geometri, di dev-nya kita tambahkan. Nah, kira-kira segini. Lalu ke edit mode, pilih bagian ujung dan ujung, pencet Alt S, lalu kita kecilkan. Nah, seperti ini kira-kira ya. Ctrl 3 untuk menghaluskan. Oke, kalau sudah kita convert lagi ke mesh.
Oke, sudah jadi sih. Tinggal kita beri apa ya? Namanya itu kalau di kue-kue itu wijennya ya, kacang wijen atau kacangnya atau apa itu. Pokoknya itu ya. Kita seleksi dulu bagian mana yang ingin kita beri wijennya. Saya ingin bagian ini sampai sana ya. Tekan C, lalu pilih seleksi, lalu seleksi bagian yang ingin kita blok. Oke, kalau kurang tinggal diklik aja sambil menahan shift ya. Kalau sudah, kita seleksi lagi bagian ininya, bagian yang satunya ya. Pencet C lagi agar lebih cepat aja. Oke, ini klik kanan ya untuk keluar dari fungsi C. Nah, tinggal klik kanan. Oke, beres. Lalu kita ke sini, objek data properties, lalu plus dan group. Oke, assign, kita select aja. Nah, bagian ini nanti yang terkena wijennya itu bagian ini aja. Jadi bagian ini nggak kena ya. Oke, kalau sudah begini, kita buat wijennya sama ya, pakai cube atau pakai kubus. Kita kontrol 3, klik kanan set smooth, jangan lupa auto smoothnya. Ini dikontrol A dulu untuk mengeplay ke edit mode, Alt Z, lalu pilih bagian ini dan kita geser aja. Nah, kayak gini. Oh, yang kirinya berarti, yang depan belakangnya. Bebas sih wijennya bentuknya kayak gimana, yang mau super aneh juga nggak apa-apa. Ini hanya sekedar contoh aja ya. Di sini kita ke sini ke particle properties, klik tambah, lalu hair, checklist advance-nya, terus ke vertex group, lalu pilih grupnya, terus ke menu render, path-nya ganti ke objek, lalu pilih wijennya. Nah kan, jadi bagian ini nggak kena ya. Kita atur di bagian cal, kita perkecil dulu, tapi numbernya kurangin jadi 100. Nah, seperti ini bagus. Tinggal diatur aja mau kayak gimana. Terus di sini dirotasi, mana sih? Ini rotasi. Oh ya, ini centang aja rotasinya, randomnya gak ngaruh. Randomisnya sama, gak ngaruh juga. Fasenya kita scale-nya dulu deh. Kecil aja. Nah, ini di scale randomnya ya, biar ada yang kecil, ada yang besar. Terus randomness-nya, nah kayak gini. Tadi kok nggak bisa ya? Kayak gini enak nih kelihatannya kan. Dah segini bagus. Kayaknya terlalu mepet ke tengah sheet-nya. Kita cek lagi deh. Nah, ini bagus. Oke, sip. Sekarang tinggal mewarnai. Kita buat dulu panggungnya. Sebenarnya nggak usah sih, nggak usah dikasih panggung karena kan kita akan buat ini menjadi PNG ya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, lalu kita aktifkan kameranya dan cahayanya juga. Silakan atur mau kemana arah cahayanya. Masuk ke mode kamera, tekan numpad 0 ya. Lalu aktifkan fungsi lock camera to view-nya agar kita bisa mengedit angle kameranya mau di mana, mau kemana, atau disimpan di mana. Saya simpan di atas saja. Nah, seperti ini. Oke, kita beri warna si kuehnya, si rotinya. Oh ya, saya mohon maaf, belum bisa membuat karakternya. Maksudnya belum bisa itu dalam arti keadaan laptopnya belum mumpuni. Ini sausnya mau sausnya warna kuning atau hijau atau merah. Merah nggak kelihatan. Kuning aja deh. Ini si shadownya kita blurin aja. Kita tambahkan cahayanya ke cahaya area. Kita simpan di atas, lalu scale
dan powernya kita set atau kita atur jadi 1000. Terlalu terang 300, terlalu gelap 600, 400. Oke, lumayan. Kita setting dulu ke cycles. Nah, lumayan. Ini meskipun terlihat kurang bagus, tapi jangan salah, biasanya desain yang kayak gini malah yang banyak downloadnya. Cobain aja buat, lalu upload ke Freepik dan kita lihat jumlah downloadannya berapa. Itu pun kalau di approve ya. Tapi ya kita optimis aja, pasti di approve ya. Jangan sampai kita pesimis. Ini udah sih, tinggal siap di render aja. Kalau kalian ingin bayangannya tetap ada, silahkan klik panggung, lalu ke sini, ke objek properties, lalu pilih visibility-nya dan centang shadow catcher-nya ya. Nah, biar si panggungnya nggak ikut ke render, hanya bayangannya aja. Tapi kalau saya hapus aja background-nya dan kita buat transparan, ke film, centang transparannya. Nah, kayak gini lebih enak sih. Udah, tinggal di F12. Oke, tutorial membuat sebuah hotdog sudah selesai. Kita akan lanjut finishingnya besok di Photoshop ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian tutorial kali ini. Tetap semangat, rajin latihan, dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Dadah!